Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samila samila hadrati wa jalla syari'a salihin jarakatul muqarrabin. Husan ila mu'alif al-kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husan ila ba'na umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu alaihi wasallam. Husan ila ma'hatina al-asqiya malang. Ala bitinnya wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1164. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. An Buraidah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sami'a mendengar sapa nabi rajulan ing seseorang yakulu yang berdoa sapa rajul. Suatu ketika nabi mendengar ada seorang sahabat berdoa dengan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebelum berdoa, jadi ini dipakai sebagai pengantar doa, muqaddimah doa. Allahumma ya Allah, inni sedene ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ka ing Tuhan bi ani dengan sak temene ingsun iku asyhadu bersaksi annaka sedune Tuhan anta iku Allah. La ilaha yang tidak ada Tuhan illa anta kecuali Tuhan. Al-ahadu yang esa, as-samad. Samad apa maknanya? Mendengar. Allahu samad tempat berpegangan ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu mendengar doa ini, apa kata Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi, laqad sa'alta. Teman-teman telah meminta berdoa sapa sira Allah ing Allah kelawan nama alladzi idza suila ketika diminta sapa Allah bi iklan asma mongko bakal memberi sapa Allah wa idza du'iya lan ketika didoani dipanggil bi kelawan asma. Ini ajaran Nabi. Anda tahu ada istilah al-asma'ul a'zam, nama-nama agung. Kalau kita ada istilah asma'ul husna, ada lagi namanya asma'ul a'zam, yaitu nama-nama keagungan Tuhan. Kita diajarkan oleh Nabi kalau berdoa, gunakan al-asma'ul a'zam. Kata Nabi, siapa yang berdoa, yang doanya itu dimulai dengan al-asma'ul a'zam, insya Allah doanya mustajabah. Al-asma azam yang diajarkan di sini adalah kalimat itu tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebagai pengantar di doa, awal dari doa. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa an Anasin radhiyallahu an innahu satene kelakuan kana ana ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan duduk warajulun hale utawi seseorang iku yusolli salat sapa rajul sumadaa. Ini sama. Kalau yang tadi Nabi mendengar ada seseorang. Kalau ini suatu ketika Nabi lagi duduk, kemudian ada seorang sahabat salat, habis salat mungkin doanya keras ya. Kalau kita enggak pernah, kalau Anda doanya keras, biasanya cuma gini dok. Lapa mbak? Ndonga. Kok cepet mbak? Apal. Padahal enggak. Coba loh. Beberapa kali doa itu kan Nabi sampai dengar doanya. Nabi doanya juga suaranya cukup keras karena Anda bisa lihat kemarin Sayyidah Aisyah dengar, beberapa sahabat sampai Sayyidah Aisyah dengar. Umi Salamah salah satu istri beliau juga dengar. Jadi kalau Nabi ndonga itu istrinya dengar. Kalau Nabi berdoa, sahabat yang lain juga dengar. Nah ini sahabat ini juga berdoa dan Nabi dengar.
Rajul tadi berdoa begini, Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mananu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini juga nama Asmaul A'zam, nama-nama yang dimuliakan. Allahumma ini sedene ingsun iku as'aluka, memohon supaya ingsun ka ing Tuhan bi annalaka, dengan berdasarkan sak temene Tuhan alhamdu alhamdu pujian la ilaha illa anta almananu. Apa almanan? Yang murah hati. Kita memuji Allah dengan bahwa Allah adalah yang murah hati, badi'us samawati, badi yang membuat indah langit wal adilan bumi. Ada tuh namanya badi. Biasanya perempuan atau laki-laki itu. Lai badi laki-laki, lai perempuan apa itu? Badi'ah. Iya benar ya. Ada badi'ah. Badi itu pelukis. Bukan melukis dalam makna kanvas ya, tapi yang kemudian menciptakan keindahan. Itu badi. Allah itu badi'us samawati karena Allah lah yang menciptakan keindahan langit. Wal ardi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Doanya menggunakan kalimat ini. Begitu Kanjeng Nabi mendengar ada sahabatnya berdoa dengan kalimat itu, faqala, mongko dawuh sapa Nabi, laqad da'a, teman-teman berdoa sapa orang tadi Allah yang Allah bi ismihil a'zam, dengan ismul a'zam. Alladzi idza du'iya, dengan ismul a'zam tadi, idza du'iya nalikani diminta sapa Allah bi iklan ismul a'zam ajaba, Allah mesti akan mengijabahi. Jadi artinya kalau kita belajar hadis ini, kalau kita ingin doa kita mustajabah, maka jangan langsung minta, tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang baik yang disebut sebagai ismul a'zam. Dan kalimat-kalimat itu bisa meniru apa yang disampaikan oleh hadis ini. Bisa yang kedua, Allahumma inni as'aluka, dimulai dengan anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mananu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatik, sampai di situ. Atau yang sebelumnya tadi yang agak panjang, yang dimulai as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha anta al ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad, terusnya. Itu bisa dipakai. Jadi itu sebagai pengantar doa. Anda mau minta apa toh? Minta lulus cepat. Ya Allah, saya minta kuliah cepat. Cukup 3 tahun. Bisa ya? Tambah setengah semester lah. 3 tahun setengah. Kan bisa toh 3 tahun setengah. Siapa golongannya? Siapa dulu? Kakak kelas Anda yang di sini. Golongan angkatan pertama itu kan lulus 3 tahun setengah. Yang teman-teman santri angkatan awal. Mereka lebih bisa 3 tahun setengah. Yo, Anda kan bisa. Yo, ono sing 3 tahun setengah, ada yang 4 tahun, ada yang lebih. Itu contoh. Anda pilih contoh yang mana. Kalau kita minta, kalau kita berdoa, kata Nabi, kalau pengen doa kita mustajabah, kalau kita pengen Allah itu memenuhi doa kita, lakukanlah doa dengan dimulai membaca Ismul A'zam. Kita mendapatkan dua versi, 2 bacaan dari Ismul A'zam yang itu bisa kita pakai sebagai pengantar doa. Nabi mengatakan, bi Ismil A'zam idza du'iya bihi ajaba, mongko bakal memenuhi sapa Allah. Wa idza su'ila lan nalikane diminta sapa Allah bi kan Asmul A'zam a'ta, mongko bakal memberi sapa Allah. Coba janjine Nabi, kalau Allah itu diminta dengan lantaran Ismul A'zam, insya Allah Allah akan memenuhi. Allah akan memberi. Rawaina bi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanid as-sahihah, dengan sanad yang sahih. An Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidah Aisyah, ana nabiyya, saat temennya Nabi iku kanano apa Nabi iku yad'u ndonga sapa Nabi biha ulail kalimati, kelawan doa kalimat ini. Coba tadi udah selesai. Ismul A'zam ada 2. Boleh Anda pakai salah satunya. Itu yang diberikan contoh oleh sahabat.
Itu sebagai pengantar doa. Nah, sekarang kita model doa yang lain yang biasa dibaca Nabi. Doa ini berarti biasa dibaca ketika Nabi berada di rumah Sayyidah Aisyah. Nanti karena ketika Nabi berada di rumah istri yang lain, itu beda doanya. Di rumah Ummu Salamah beda. Ya, ini yang coba Sayyidah Aisyah, istrinya, itu sampai hafal doanya Nabi. Karena berarti Nabi doanya cukup keras dan istri beliau dengar. Sayyidah Aisyah meriwayatkan begini, bahwa ketika Nabi berdoa, itu sering menggunakan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adzabin nari wa min syarril ghina wal fakri. Allahumma ya Allah, ini sedene ingsun iku a'udzu. Mohon perlindungan bika kelantuan satu, agar kita dilindungi min fitnatin nar, dari neraka. Semoga kita, walaupun mungkin amal kita tidak sebaik orang-orang, tapi kita semoga selamat dari neraka. Satu, wa adzabin nari, lan siksa neraka. Kemudian wamin itu yang di akhirat. Yang di dunia, wamin syaril hina, dari keburukan menjadi kaya. Orang kaya tidak mesti baik, gitu kan? Karena kaya tidak mesti kemudian itu menunjukkan nikmat. Kadang kaya itu justru fitnah. Ketika Anda nikah, suami kaya, ternyata malah golek tempat lain. Kekayaan tidak kemudian membuat itu menjadi baik. Karena itu Nabi mengajarkan kita doa min saril hina, dari keburukan menjadi kaya. Kalau kita kaya, yo jangan kemudian ada syarin. Kalau kita kaya, jangan kemudian kaya menjadi fitnah. Kaya menjadi nikmat. Wal fakri, lan keburukan fakir. Fakir kita biasanya mesti menganggap fakir itu buruk. Ya secara umum begitu, walaupun tidak semua fakir itu buruk. Kadang ada toh malah kita itu lebih baik. Anda masih ingat cerita siapa ketika dia masih miskin, rajin ibadah, begitu kaya lupa. Siapa itu namanya? Sa'labah. Ingat toh sahabat Sa'labah yang beliau itu sangat miskin. Saking miskinnya, lek sholat itu pakaiannya gantian sama istrinya. Gak kebayang deh saiki. Coba suatu ketika kalau dia sholat jamaah bersama Nabi, selesai sholat itu langsung pulang, nggak wiridan. Nabi melihat sahabat itu kemudian tanya, kok kamu sering kalau sholat langsung pulang? Kemudian dia bilang, Kanjeng Nabi, saya itu kain ini untuk sholat itu gantian sama istri saya. Sekarang saya pakai, nanti setelah itu saya harus segera pulang karena istri saya memakai untuk sholat. Coba saking miskinnya. Nah gini nggak ono, mesti punya dewe lah, nggak iso kemudian suami gantian sama istri kok ya jarang banget. Kecuali mangan, mangan bareng sak piring. Ini kan enggak. Dia sampai saking miskinnya, kainnya itu satu untuk sholat gantian. Karena itulah kemudian dia bilang, Kanjeng Nabi, tolong saya didoakan agar saya menjadi kaya. Sehingga dengan kekayaan itu saya bisa mudah untuk jamaah nanti. Nabi mengatakan, enggak, kamu kondisi begini lebih bagus. Coba. Tapi dia ngeyel, dia tetap minta didoakan. Akhirnya Nabi mendoakan. Selain mendoakan, Nabi itu ngasih kambing. Jadi itu juga ajaran untuk kita, bukan sekedar berdoa. Mbak dungakne ya mbak. Ya tak dungakne, bukan sekedar ya tak dungakne, tapi bantu juga kalau memungkinkan nenek modal, bantulah dia. Jadi Nabi doakan plus ngasih kambing sebagai modal. Kemudian dari kambing inilah dia kemudian kambingnya beranak pinak banyak. Akhirnya dia menjadi kaya. Ketika kambingnya banyak, dia sibuk dengan ngembala kambing. Sehingga beberapa kasus kemudian mulai Sa'labah tidak ikut jamaah. Setelah beberapa kali dia mengatakan, Nabi bertanya, Sa'labah kok beberapa kali nggak ikut jamaah? Sahabat mengatakan, ini kan Nabi, dia sibuk dengan kekayaannya, dengan kambingnya. Akhirnya sampai kemudian dia sering menjadi tidak sering untuk kumpul ke masjid. Sampai kemudian Nabi mengatakan bahwa kekayaan itu
justru menjadikan petaka bagi Sa'labah. Nah, artinya kita diajarkan di doa ini juga begitu. Min saril hina, jangan sampai kemudian kekayaan kita itu justru menjadi petaka untuk kita. Apalagi juga kemiskinan. Itu yang diajarkan doa yang didengar oleh Sayyidah Aisyah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adzabin nari wa min syarril ghina wal faqri. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ziyad bin Ilaqah an amihi saking pamane wa huwa yaitu Qutbah bin Malik radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu. Ini ada doa lagi yang didengar oleh sahabat. Nabi ketika berdoa sering doa dengan ini juga. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma ya Allah, ini iku a'udzubika, mohon perlindungan bika kelantuan satu, min munkaratil akhlaqi, dari akhlak yang tidak baik. Nabi mengajarkan itu, ya Allah, agar kita terjaga dari perilaku yang buruk. Satu, wal a'mali, lan amal yang buruk. Amal yang buruk mungkin bisa terjadi juga karena pokoknya ngerjakno. Kayak mahasiswa disuruh buat tugas, pokoknya setor, pokoknya submit, pokoknya ngumpulkan. Sudah dibilangi gaya makalah dengan ditulis sendiri, malah copy paste. Kalau Ustaz biasanya baca makalah, dibaca satu-satu sehingga copy paste itu kelihatan. Justru salah satu yang kemudian cepat seorang dosen, kalau pengalaman Ustaz begitu, kalau saya jadi dosen mau coba makalah mahasiswa, kan kita tahu toh mahasiswa itu tulisannya biasanya bulat. Nah, orang yang nggak biasa menulis itu kan tulisannya mesti nggak bagus. Kalau kemudian ada tulisannya mahasiswa kok bagus, kita malah curiga, bukan pinter tenan gitu, enggak. Dari mana kok tulisannya apik? Jadi suudon dulu sudah. Bakatnya dosen begitu, mencurigai mahasiswa yang tulisannya apik. Kemudian kan kita tinggal gampang toh, masukkan tulisan itu ke Turnitin, ya ketemuan, mana aja dia copy pastenya. Karena itu marilah kita beramal itu dengan sebaik mungkin, bukan sekedar amal. Karena itu kalau Al-Quran kan ngajari kita a'malus sholihat, amal yang berkualitas. Jadi kalau di Quran ngajari kita, amal itu yang penting sholihat, bukan kasiro, bukan banyaknya. Banyak itu penting juga, tetapi bukan itu yang penting. Tapi yang penting adalah amalus sholihat, amal yang berkualitas, bukan banyaknya amal, tapi kualitas amal. Karena itulah Nabi kemudian berdoa min munkaratil akhlaq wal a'mal, dari akhlak yang buruk, mungkar, juga amal yang buruk. Yang tadi pokoknya tadi. Wal ahwa'i, dan keinginan, nafsu, hawa nafsu yang buruk. Semoga kita terjaga dari satu, hawa nafsu yang buruk. Dua, dari amal yang buruk. Tiga, dari akhlak yang buruk. Itu doa yang diajarkan Nabi. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Sakal ibnu Humaid wa wa bi hadisin qala qultu matur sapa ingsun. Ini ada seorang sahabat minta doa ke Nabi. Ya Rasul, alimni du'aan. Alimni ngajari sapa tuang ingsun du'aan. Kan ya Nabi, tolong saya dikasih doa, diajari doa. Nah, kemudian ini yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk seorang sahabat yang kita bisa ikut. Ini kalau kita berdoa dengan seluruh doa ini bisa luar biasa. Kalau gak iso bareng di jadwal. Senin doa pakai ini. Ini kan ada banyak toh. Mulai 2 hari kemarin ya. Doa Nabi. Senin gawe doa piro. Selasa doa apa, Rebu doa apa. Sehingga semua doa Nabi pernah kita coba. Pernah kita baca. Allahumma ya Allah, ini sedang ingsun iku a'udzu, mohon perlindungan bika kelantuan satu min sari sam'i, dari keburukan pendengaran. Keburukan pendengaran maksudnya semoga kita yang kita dengar
itu adalah sesuatu yang baik. Tidak suka dengar ngerumpi. Satu. Wamin sari basori, dari keburukan penglihatan. Semoga yang kita lihat itu yang baik saja. Kita tidak pernah melihat sesuatu yang buruk. Apalagi terutama yang Anda perempuan. Perempuan itu kan sesuatu yang sangat penting karena para perempuan itulah yang akan melahirkan anak-anak yang hebat. Bukan sekedar, jadi kalau di dalam tradisi sosiologis kita, anak itu dinisbatkan kepada ayah, ya, sehingga anak itu bin gitu kan, ibnu ya. Tapi kita lupa justru yang melahirkan anak itu bukan ayah. Yang melahirkan itu adalah ibu. Dan pribadi ibu itulah yang kemudian menjadi sangat penting untuk melahirkan generasi yang baik. Karena itu Anda ingat kalau dalam tradisi Jawa, Ken Dedes itu perempuan yang hebat, yang dari rahimnya lah melahirkan raja-raja Jawa. Sampai Mojopahit itu kan keturunan Ken Dedes. Kenapa dia bisa melahirkan generasi yang hebat? Karena Ken Dedes adalah pribadi yang hebat. Saking hebatnya, itu kakinya bercahaya. Toh. Dalam riwayat, kenapa kemudian Ken Arok itu memperebutkan Ken Dedes, walaupun Ken Dedes sudah dinikahi oleh siapa? Bojone? Oh, nggak ada yang tahu. Ken Dedes itu kan sudah nikah dengan Tunggul Ametung, penguasa Singosari. Singosari itu kan situ, dekat situ toh. Tunggul Ametung itu camat kalau bahasa kita, penguasa wilayah regional. Tapi kemudian dia dikasih tahu oleh seorang pendeta bahwa Ken Dedes itu perempuan yang hebat. Kemudian dari rahimnya akan lahir orang-orang penguasa Jawa. Salah satu tandanya adalah kaki betisnya, coba betisnya itu bercahaya. Nah, kita apa yang bercahaya? HP ini. Ken Dedes, coba yang bercahaya kakinya. Untuk membuktikan itulah sampai Ken Arok itu berusaha menjadi pengawal Ken Dedes untuk melihat langsung apa benar betisnya bercahaya. Dan itu ternyata dia buktikan ketika dia ngawal Ken Dedes mau mandi di pemandian. Ketika dia buka pakaian, dia berusaha melihat apakah betisnya Ken Dedes itu bercahaya. Ternyata benar. Begitu dia membuktikan itu, maka dia berusaha untuk menikahi itu. Kemudian untuk bisa menikahi, dia membunuh suaminya. Ini cerita membunuh nggak perlu ditiru, tetapi yang kita tiru adalah betapa perempuan yang hebat itu akan melahirkan keturunan yang hebat. Karena itulah Anda, marilah kita berusaha menjadi perempuan yang hebat, karena dari Anda yang hebat akan lahirlah tokoh-tokoh besar. Anda ingat ada riwayat seorang tokoh sufi besar, saya lupa namanya, yang seorang pemuda suatu ketika di pinggir kali, di pinggir sungai, melihat ada apel yang kerut apa? Hanyut. Hanyut kemudian dimakan. Begitu dimakan dia sadar, iki mau apel sapa tak makan. Kemudian dia mencari sumber apel itu. Ternyata ketemu di situ di pinggir sungai, di atas, di hilir, itu ada pohon apel yang di atas sungai. Kemudian dia minta agar diizinkan dihalalkan. Nah, kemudian kata yang punya apel juga pintar. Tidak ada orang yang sampai segitunya minta dihalalkan kalau dia tidak punya pribadi baik. Sehingga dia kemudian berusaha untuk mengambil menantu. Orang yang punya apel tadi bilang, kamu akan saya halalkan apel yang kamu makan tadi dengan syarat kamu mau nikah dengan anak perempuanku. Anak perempuanku itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Coba kalau Anda, Nduk, kamu mau lah tak nikahno dengan anak laki-lakiku, yang anak lakiku itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Coba, hanya karena pengen dihalalkan. Coba, sepotong apel, dia rela nikah dengan orang tadi.
Coba ini kan luar biasa juga toh. Nah, Anda, Allah wong cuma setengah apel aja loh. Dia hanya karena pengen setengah apel yang sudah digigit tadi dihalalkan, dia rela menikah dengan perempuan yang dikatakan bisu, tuli, apalagi, pokoknya semua anggota badannya nggak berfungsi. Tapi begitu nikah ternyata tidak. Ketika dia komplain, gimana nih abah mertua, katanya anaknya ini bisu, tuli, tapi ternyata enggak. Ternyata kemudian orang tua tadi bilang, anak perempuan saya bilang dia buta, karena sejak kecil dia tidak pernah melihat maksiat. Anak perempuan saya bilang tuli, karena sejak kecil dia tidak pernah mendengar suara yang enggak baik. Saya bilang lumpuh, karena tidak pernah berjalan pada perkara yang mungkarot. Coba. Dan dari rahim perempuan ini kan kemudian lahir seorang tokoh sufi besar. Nah, ingat yang pernah saya ceritakan juga Umar bin Khattab yang memaksa salah satu putranya nikah dengan anak penjual susu yang tidak mau mencampur susu dengan air. Itu riwayat itu menunjukkan betapa seorang perempuan itu hebat. Karena itulah kita semua yang kita menjadi perempuan dan kita mempunyai anak perempuan, berusaha membuat anak-anak perempuan kita hebat. Karena dari situlah akan lahir keturunan-keturunan yang hebat. Jadi Anda jangan, nanti kan suami yang berkuasa. Mungkin secara sosiologis ya, tapi dari sisi kualitas enggak. Itu yang kita harus pahami. Min sari lisani, basori lisani, dari keburukan ucapan. Wa min sari kolbi, lan dari keburukan hati. Kita minta pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, kemudian itu yang diajarkan Nabi. Rawayana fi kitab Abi Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad sahih an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi juga berdoa dengan ini. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyidil asqami. Satu, Allahumma ya Allah, ini sedene ingsun iku a'udzubika, mohon perlindungan minal barosi, saking apa baros? Penyakit kusta. Wal jununi lan gila. Wal judami lan lepra. Wasaitil askomi, dan dari sakit yang buruk, keburukan penyakit, maksudnya begitu. Ini doa bisa kita baca, semoga ini bisa juga melindungi kita dari pandemi. Ini kan sail askom itu sakit yang menyakit. Tapi kalau udah ini semoga kita terjaga. Oke lah, misalnya ya Allah kalau kita pilek itu masih ini, tapi jangan kemudian penyakit yang lain. Dulu kayak Ustadz dulu begitu masuk Malang, setiap pagi itu mesti pilek karena dingin. Tapi begitu alhamdulillah sejak kita haji 2010, karena yang Madinah ketika itu dinginnya minta ampun. Pulang dari haji itu sampai sekarang nggak pernah pilek. Sekali-sekali gebres itu biasa, tapi jarang banget. Karena itu mungkin barokah haji ibadah kita. Ketika haji, ketika itu Makkah dan Madinah luar biasa dingin. Ustaz tuh nggak kuat dingin, sampai saking nggak kuat dingin, pori-pori ini koyok keluar darah. Jadi merah-merah koyok bergotok merah, saking dinginnya. Tapi sejak itu kemudian kita kebal. Neng Malang nggak pernah merasa dingin dan nggak merasa pilek. Mungkin itu barokah pernah dingin. Itu kan kayak Anda yang perempuan, kalau Anda beli gelas, agar gelas itu tahan panas kalau digawe kopi. Lah, ibu-ibu kita kan kemudian ngajarkan sebelum dipakai gelas ini harus direbus dengan air mendidih. Jadi godok banyu sehingga dia pernah mengalami panas. Sehingga ketika sudah pernah mengalami panas, maka dia akan tahan ketika digawe disoki banyu panas untuk kopi. Itu cara mbah-mbah kita. Harus dibanting, bukan dibanting.
dikasih pengalaman yang ekstrim sehingga kemudian dia kebal. Anda kayaknya perlu juga gitu. Pengalaman ekstrim tidak tidur selama 2 hari. Mengerjakan tugas sehingga mengerjakan skripsi jadi gampang. Mungkin begitulah. Oke, kita lanjutkan berikutnya nanti. Al-Fatihah. Nafa'na bima wa qarabati illa nabitina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.